Kuy, Iya Pak. amal nih. Lagi ada edaran nih Iya, apa tuh? dari Pak RT. Nah, Suruh amal seikhlasnya. oh ya udah. Nih tulis dah. Iya, Kuy iya. mau sumbangan amal berapa itu? Ya, Ya, seikhlasnya aja gitu ya. seikhlasnya, Iya, Man. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. benar. Tat, Ini ngapain nih? Nah, ini ngedarin amal, Tat. Amal. Iya. Biasa dari Pak RT, saya ditugasin. Amal. Ngedarin. Heeh. Tuh. Ini ya orang kita itu kadang-kadang tahu amalnya cuma beginian doang. Maksudnya, Tat? Amal Heeh. bukan hanya sekedar nyumbang. Lah kan amal sodako, amal jariah. Amal bukan hanya sedekah. Nih kita harus tahu nih makna amal itu apa. Nah, coba Tat, jelasin deh tuh Tat. Kalau Nah. soal amal tuh menurut Ustadz, Kadang-kadang kita salah mengartikan atau ya cuma ngertinya amal itu cuma sedekah, nyumbang. Nah, padahal amal itu bahasa Arab, dari bahasa Arab amal. Artinya ini mau tahu? apa? Iya. Perbuatan. Perbuatan. Bahasa Inggrisnya action, Oh. tindakan. Itu arti amal. Jadi amal itu berarti sebuah kata dalam bahasa Arab yang artinya merupakan sebuah perbuatan manusia. Itu amal. Bukan hanya sekedar nyumbang. Berarti salah kaprah nih. Nah, itu salah kaprah, salah tapi sudah dianggap benar. Benar. Yang lucunya karena salah begini, Hah? artinya apa? Amal hanya diartikan sebagai ngambil uang dari kantong masuk kotak. Kotak namanya kotak apa? Kotak amal. Kotak amal, kotak perbuatan dong. Iya jadinya ya. Yang benar gimana? Kotak sodako. Kotak sedekah itu lebih bagus ketimbang kotak Kotak amal. amal. Apalagi dibilang amal jariah. Ah. Ente tahu arti jariah apa? Enggak apaan. Nah, jariah itu artinya yang mengalir. Jadi perbuatan yang mengalir dong. Amal jariah. Maksudnya betul begitu. Iya, Nah, yang lebih tepat kita katakan sodakoh jariah. Sodakoh yang nilai daripada pahalanya terus mengalir walaupun orang yang sedekah itu sudah Meninggal. meninggal. Oh gitu. Itu kita kadang-kadang suka salah kaprah Iya, gitu. iya, benar-benar. Wah, mengkerdilkan satu makna. Salah tapi udah dianggap lumrah sama orang. Iya, Contoh misalkan di sebuah kolam ikan, iya. di tengah-tengahnya ada air yang menyembul dari bawah ke atas. Air apa dibilang? Air mancur. Mancur kan pancuran dari atas ke bawah. Iya. Mancur, pancuran. Kalau dari bawah ke atas namanya apa? Muncrat. Muncrat. Enggak ada ya air muncrat. Nggak ada air muncrat gitu ya. Iya. Kolam air muncrat nggak ada. Tapi orang bilang apa? Kolam air Air mancur. hancur. Padahal itu coba tanya sama ibu-ibu yang di dapur. Bu, lagi masak apa, Bu? Masak nasi. Padahal ini masak apa? Beras. Beras. Iya. Itu suka salah kaprah begitu. Nah, mari kita dudukan kata amal ini dengan sebenarnya. Bahwa kata amal sering digandengkan dengan kata amal soleh. Soleh, kebanyakan orang mengatakan baik. Baik. Oh, dia anak yang soleh, anak yang Baik. baik. Padahal soleh, ya maksudnya baik belum tentu soleh. Bingung kan? Iya. Baik belum tentu soleh. Karena baik menurut manusia belum tentu soleh menurut Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, iya, iya. Nah, kita harus tahu tuh makna soleh itu apa. Dan ternyata kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbuat amal yang Saleh. soleh artinya apa dalam segi bahasa? Soleh itu dari segi bahasa artinya sesuatu yang sesuai dengan yang dimaksud. Sesuatu yang Contoh, kalau sebuah pisau dengan mudah dia bisa memotong hewan atau memotong sesuatu, maka pisau itu disebut pisau soleh dalam bahasa Arab. Karena sesuai dengan fungsi yang dimaksud. Fungsinya, Nah, coba kalau kita motong sesuatu nggak bisa, Ah. nah itu bukan pisau yang soleh, pisau salah itu. bisa salah. Nah, Iya, 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 benar. begitu pula perbuatan. Perbuatan itu dinilai soleh manakala sesuai apa yang dimaksudkan oleh Allah. Allah, dicontohkan oleh Rasulullah.
Kalau tidak sesuai dengan contoh yang dimaksud dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah, bukan amal saleh, namanya amal salah. Amal salah. Amal salah itu. Iya. Manusia diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini sebagai apa? Khalifah. Khalifah. Fungsi khalifah itu apa? Memakmurkan bumi. Maka manusia yang sesuai dengan penciptaan dia dimaksudkan sebagai manusia, yaitu menjadi khalifah di muka bumi, itulah salah satu ciri manusia yang saleh. Benar Tan. Seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kehidupan kita ini agar kita dapat mempersembahkan amal kita yang terbaik. Artinya bukan sekedar nyumbang, tapi perbuatan. Perbuatan yang terbaik. Iya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini terdapat di dalam surat Al-Mulk. Atau orang suka menyebut dengan surat Tabarak. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 2-nya mengatakan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hidup kita dan mati kita adalah sebuah batu ujian. Untuk apa? Untuk menguji seseorang. Siapa di antara kalian, kata Allah, yang terbaik amalnya. Ini ayat ini menggunakan kata-kata ahsanu amala. Ahsanu amala itu artinya yang terbaik amal perbuatannya, bukan yang terbaik sedekahnya saja. Bukan hanya sedekah, tapi amal. Amal itu artinya perbuatan. Kata ahsan ini terambil dari kata hasan. Hasan itu baik. Tapi ahsan artinya yang terbaik. Dalam bahasa Inggris kita kenal baik itu good. Tidak cukup good, tapi harus very good. Very good atau the best. The best. The best. Jadi lakukan sesuatu itu dengan yang sebaik-baiknya. The best. Perbuatan itu harus dilakukan yang terbaik. Nah, bagaimana menggapai ya perbuatan-perbuatan yang terbaik seperti itu? Nah, tak dulu kita lanjutkan nanti. Boleh ya? Tat. Ayo Tat. Diminum dulu Tat. Ya. Waduh. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Nah, Tat. Sekarang menggapai amal yang terbaik versi kita nih sebagai manusia nih, sebagai khalifah di muka bumi, menurut Ustadz seperti apa? Nah, kita harus lihat apa sektor daripada perbuatan tersebut. Contoh, ketika itu menyangkut masalah ibadah, maka lakukanlah ibadah itu dengan ibadah yang paling baik. Ahsanul ibadah. Ibadah yang terbaik itu bagaimana? Ada Nabi menjelaskan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwasanya ibadah yang paling baik yang dikatakan dalam hadis itu al-ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi kalau kita lagi sholat misalkan, maka seakan-akan itu kita lagi berhadapan dengan Allah. Kita lagi berkomunikasi langsung kepada Allah. Ibaratnya apa? Audiensi. Kita beraudiensi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus khusyuk kan? Makanya harus khusyuk. Nah, kapan-kapan kita bahas tuh gimana cara kita khusyuk sholat. Boleh. Nah, nggak sambil ngobrol-ngobrol santai gini aja kita bahas, iya. Kita bahas tuh bagaimana sholat yang khusyuk itu. Nah, kalau seseorang
tidak merasakan bagaimana dia bisa mampu seolah-olah berhadapan dengan Allah, maka yang kedua adalah dia harus yakin bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahsanul ibadah. Sehingga ibadah yang seperti inilah yang mampu menjadikan seseorang itu berbuat yang terbaik setelah dia ibadah. Kenapa? Hati-hati. Karena ada sebuah hadis mengatakan begini. Betapa banyak orang yang sholat, tidaklah dengan sholatnya mendekatkan dirinya kepada Allah. Bahkan semakin jauh. Bayangin, orang udah sholat, tapi bukan malah dekat sama Allah, tapi makin Jauh. jauh. Berarti dia nggak ahsan sholatnya. Nggak yang terbaik dia sholatnya. Iya, iya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sering kita baca, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka kepada mereka yang sholat. Bayangin, orang sholat disebut masih celaka. Kenapa? Sholat yang bagaimana yang membuat seseorang itu dikatakan celaka? Yang sholatnya lalai. Lalai dari apa? Lalai dari mengingat Allah. Sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Iya. Benar-benar. Sholatnya di depan Ka'bah, tapi pikirannya tawaf ke mall. Ngaco kemana-mana. Ini lalai sholatnya. Lalai dari hal apa? Lalai dari melaksanakan rukun-rukun sholat yang sebenarnya. Lalai dari waktu-waktunya yang harus dia kerjakan. Sehingga apa? Sholat zuhur di akhir zuhur mendekati asar. Sholat asar dekat ke maghrib. Iya, iya. Sholat subuh dekat kepada sholat duha. Maka namanya suha. Subuh sekalian duha. Itu lalai itu orang-orang kayak gitu. Subuh masa deket duha, udah terang dong, bukannya subuh lagi namanya. Nah, ini yang membuat seseorang itu tidak ahsanul ibadah. Kalau seseorang itu sudah ahsanul ibadah, perbuatan ibadahnya sudah ahsan, maka akan terrefleksi di luar sholat. Orang yang begitu khusyuk, dia saat sholat menghadap Allah, maka di luar sholat pun dia akan merasa diawasi oleh Allah. Kalau orang di luar sholat merasa diawasi oleh Allah, kira-kira ada nggak masih yang mau nyolong? Kagak bakalan. Takut dia. Ada nggak orang mau bikin kata belece, bikin penyimpangan, markup pembiayaan dan sebagainya? Ada masih mau kayak begitu? Nggak berani. Nggak berani. Karena apa? Dia merasa di mana dia berada selalu diawasi oleh ini yang disebut dengan waskat. Ente tahu waskat itu apa ya? Pengawasan melekat. Bukan. Apaan? Pengawasan malaikat. Wah, subhanallah. Kalau waskat itu di pemerintah. Iya, ini pengawasan malaikat. Iya. Bahwa orang yang sudah bagus ibadahnya, dia akan merasa dia selalu diawasi oleh Malaikat. emang nggak kelihatan sih. Iya, benar. Nggak kelihatan. Tapi kalau orang sadar, ya, bahwa ketika sholat dia diawasi oleh Allah, maka di luar sholat dia sadar bahwa ini aparat Allah nih. Ini dua malaikatnya aparat Allah. Malaikat apa? Rakib dan Atid. Yang selalu mencatat perbuatan manusia. Yang selalu nggak pernah absen. Kontrolnya 24 jam. Kalau aparat pemerintah mungkin kontrolnya nggak 24 jam. Maka sering terjadi penyimpangan. Benar. Ada aja jalan-jalan untuk menyimpang karena nggak diawasi selama 24 jam. Iya. Tapi aparat Allah selalu mencatat. Nah, itu dalam ibadah. Dalam hubungannya kepada sesama manusia. Tadi kan hubungannya kepada Allah yang disebut hablum minallah. Nah, hablum minannasnya seperti apa? Yang ente tadi tanya tuh, bagaimana nih supaya kita melakukan perbuatan, menggapai perbuatan yang terbaik? Nah, kalau udah bagus dia ibadahnya kepada Allah, perbuatan dia kepada Allah udah bagus, nah amalkan dong yang bagus juga kepada manusia. Jangan udah bagus ibadahnya kepada Allah, sama manusia nggak bagus. Istilahnya disiarkan gitu. Nah, bukan hanya sekedar disiarkan, tapi bagaimana memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya. Itu yang disebut dengan ahsanul muamalah. Kalau yang tadi ahsanul ibadah. Ibadah yang sebaik-baiknya. Kalau ini adalah ahsanul muamalah. Muamalah yang sebaik-baiknya. Hubungan antar sesama manusia dengan sebaik-baiknya. Bagaimana hubungan manusia dengan baik-baiknya itu?
Coba kita lihat, contoh aja yang paling gampang. Ada orang tekun ibadahnya kepada Allah. Bagus sekali pengabdiannya kepada Allah. Tapi kalau ngutang nggak pernah bayar. Jangan nyolek saya dong, jadi tersinggung deh. Itu contoh kecil. Iya. Dia nggak gitu kan. Bayar kan. Walaupun di akhir bulan tetap bayar kan. Nah. Coba itu. Begitu ditagih utangnya, dia lebih galak dari yang nagih. Iya benar-benar. Lebih marah daripada yang nagih. Ada kan orang kayak gitu? Ada banyak kan. Artinya apa tuh? Dia bagus hubungannya kepada Allah, tapi hubungannya pada sama manusia nggak bagus. Apalagi dia suka memfitnah, apalagi dia buat keonaran, buat tetangga jadi resah dengan omongannya. Dia buat kekacauan, pengerusakan, teror dan sebagainya. Gimana tuh? Hubungannya kepada Allah sudah baik, tapi hubungannya kepada manusia tidak baik. Ya ini nggak boleh. Jadi harus hablum minallah baik dan hablum minan nas pun baik. Ya, istilahnya vertikalnya harus baik dan horizontalnya pun harus baik. Seperti itu. Dah, minum dulu. Ayo, Tat. Minum, Tat. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Nih, sekarang saya punya pertanyaan lagi nih, Tat. Nah, Jadi menarik nih masalah hablum minanasnya. iya. Kepada siapa nih kita yang maksudnya kepada siapa kita harus mengutamakan Perbuatan baik itu. Baik itu, Pak. Jadi kan kita sedang membahas tentang amal yang terbaik, perbuatan kita yang terbaik. Kepada manusia yang mana nih kita harus berbuat baik yang lebih utama? Betul. Dalam hal ini adalah kepada orang tua. Kedua orang tua. Kedua orang tua. Oh. Di banyak ayat di dalam Al-Quran itu berbuat baik kepada kedua orang tua adalah sesuatu yang kedua setelah berbuat baik kepada Allah. Urutannya nomor 2. Begitu. Salah satu contoh kita ambil dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Al-ayah. Saya hanya mengambil di depannya saja. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa kita ini harus beribadah hanya kepada Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Setelah menyampaikan bahwa kita wajib beribadah, berbuat baik, hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat ihsan. Tadi kita sudah bahas kan? Ahsan itu ada kaitannya dengan ihsan. Jadi melakukan sesuatu perbuatan yang terbaik adalah kepada kedua orang tua. Di antara kedua orang tua, ibu dan ayah, mana lagi yang lebih kita utamakan? Atau yang lebih diprioritaskan? Ibu apa ayah? Ibu. Ibu. Sampai ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Ibumu. Pada siapa? Ibumu. Sampai 3 kali. Rasul bilang ibumu, baru bapakmu. Karena betapa besar pengorbanan ibu. Betapa besar jasa-jasa ibu kepada kita. Sampai-sampai jasa ibu kepada kita itu, kalau ibaratnya seseorang mau menggantinya, walaupun dengan dia menghajikan ibunya, sampai 7 kali dia angkat pergi haji dengan menggendong, bukan naik pesawat toh. Bukan naik pesawat, bukan naik onta, digendong. Itu nggak bakal terbalas jasa ibu. Makanya ada istilah surga itu terletak di telapak Di telapak kaki ibu. Benar.
itu membuktikan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Maka jangan main-main kepada orang tua. Mari kita gapai perbuatan kita yang terbaik itu kepada manusia yang kita sebut dengan ibu tadi. Kalau kita lihat jasa ibu, subhanallah. Jadi pengen pulang kampung nih nemuin ibu nih, Tat. Ayo nih, Ramadan nih. Bener-bener. Ramadan depan kan pulang mudik. Mudik kan ente? Mudik. Ibu, bagaimana ketika dia mengandung? Bagaimana dia membawa kita di perutnya? Semakin lama semakin besar. Perlindungannya kepada kita luar biasa. Kalau ada orang yang mau mengganggu dia punya perutnya, Nyawa taruhan. oh, dilindungi dengan sebaik-baiknya. Nggak ada ibu yang ketika mau diapa-apakan, nih, nyodorin anaknya. Ada nggak? Nggak ada. Pasti dia lindungin. Coba tidurnya gimana? Ada ibu hamil, telungkup gitu, ya. tengkurap. Tidak, enggak. Tetap dia jaga kita dengan baik. Kira-kira kalau telungkup ibu kita lagi hamil gimana? Kita yang nyesek di dalam. Nggak bisa napas, Tat. Makin lama makin susah, makin lama makin payah, sampai akhirnya usia kandungan kita siap ya untuk keluar kita dari perut ibu kita. Dan itu pertaruhan nyawa. Betul. Itu bertarung antara hidup dan Mati. seandainya pada saat itu dokter meminta pilihan, ibu, ini kondisi darurat, Bu. Seandainya cuma satu yang akan saya selamatkan, kira-kira nyawa ibu apa nyawa anak ibu? Rata-rata seorang ibu akan menjawab apa? Nyawa saya. Nyawa saya. Subhanallah. Nyawa saya yang saya korbankan. Merinding ente. Makanya jangan kualat sama ibu. Ya. Apalagi ente udah berusaha nih, punya warung kayak gini nih. Ada rezeki kasih sama ibu. Nyawa saya, dokter. Biarkan anak saya hidup. Yang penting anak saya Selamat. Subhanallah. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan amal perbuatan yang paling baik. Dikatakan berbakti kepada kedua orang tua itu dengan bahasa Al-Quran mengatakan, atau bahasa hadis, birrul walidain. Berbakti kepada orang tua itu menggunakan kata birrul, albir. Albir itu dari kata albar. Albar itu dataran yang luas. Jadi kalau berbuat baik kepada kedua orang tua, jangan setengah-setengah, jangan mikir-mikir. Ya, seperti dataran yang luas, tidak bertepi. Berikan kebaikan kepada kedua orang tua itu tanpa bertepi, tanpa hitung-hitungan, tanpa ngitung-hitung. Kasih berapa ya sama ibu? Kasih berapa ya sama orang tua? Iya benar-benar. Lakukan itu dengan tanpa kita mikir-mikir atau membuat suatu pembatasan. Karena apa? Dulu orang tua kita nggak pernah mikir. Dulu nggak pernah orang tua kita membatasi. Ini udah segini aja ya, jangan banyak-banyak makannya. Pernah nggak gitu orang tua sama kita? Iya, enggak ada. Nyusu misalkan, udah jangan lama-lama nyusunya. Pernah orang tua kayak gitu? Enggak. Lagi ngantuk, lagi susah-susah, ya kita nangis. Lagi nangis. Terusin tidur apa nyusuin? Dia bangun, dia kucek-kucek mata, disusuin kita tengah malam. Coba. Lagi enak-enak tidur. Ini apa yang basah-basah ya? Ngompol. Apa dibiarin? Udah dibiarin dah. Sakit kita akhirnya nih. Dirapihin, dibersihin lagi. Lagi enak-enak makan, kita buang air. Prat. Iya benar. Diterusin makannya? Enggak, berhenti dulu, taruh dulu. Subhanallah. Rata-rata kan yang namanya bapak, pagi pergi, pulang malam cari rezeki. Yang paling besar pengorbanannya dan jasanya kepada kita, tidak ada manusia besar di dunia ini kecuali dulunya dia adalah diasuh oleh seorang ibu. Jasa ibu yang membesarkan dia. Jasa ibu yang membuat dia itu menjadi orang besar. Nggak ada orang besar itu kalau dia
kualat atau durhaka kepada ibu, pasti dia itu adalah orang yang berbuat baik kepada. Maka Nabi bilang apa? Birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak cucumu akan berbakti kepadamu. Anak cucu kita nanti, generasi kita berikutnya akan berbakti kepada kita, manakala kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nggak kepikir ya, ada orang tega-tega naruh ibunya di panti jompo. Iya. Nauzubillah. Kenapa dia nggak berusaha untuk merawat di rumahnya sendiri? Iya. Kalau dia nggak mampu, mungkin ambil baby sister atau ambil pembantu yang bisa mengurusi ibu, tapi di rumahnya. Kenapa harus taruh di panti jompo? Padahal tanpa dia kita nggak bisa lahir. Tanpa dia kita tidak ada di dunia ini. Mari kita gapai ahsanu amala, perbuatan yang paling baik dengan kita banyak berbuat kebaikan kepada ibu kita, bapak kita, kedua orang tua kita, yang justru dengan merekalah kita bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi dalam sebuah hadisnya? Celaka seseorang yang dia masih mendapati ibunya hidup, tapi akhirnya dia masuk neraka. Artinya apa? Ibunya masih hidup, berarti ada kesempatan dia untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala dengan dia berbakti. Apa yang dilakukan oleh kita terhadap ibu kita? Kita berbuat baik dan kita doakan kepada kedua orang tua kita, dan jangan sekali-kali berkata yang kasar kepada keduanya. Jangan berkata, ibu, wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik-baik. Seperti itu toh. Iya, Ya, baik-baik sama ibu toh. Aduh.